Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 688, Menghancurkan Formasi. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang berani menyerang seorang Saint. Kalian semua benar-benar menantang langit. Petugas penegak hukum sangat marah. Ia menuangkan Yuan Qi ke dalam pedang besar di tangannya sekali lagi, memaksa keluar kekuatan pedang itu dan membentuk tebasan tajam di udara. Duar. Dua pedang ilusi besar saling bertabrakan di langit. Retakan-retakan langsung muncul, dan kemudian, bang! Pedang itu hancur. Bayangan jimat langsung jatuh kembali. Di saat yang sama, pedang besar di tangan penegak hukum itu juga bergetar hebat. Ia terkejut dan buru-buru berubah menjadi cahaya, terbang keluar dari kereta. Bayangan jimat itu terlihat sangat sombong. Ia menebas kereta perang dan langsung memicu nyala api emas yang mengerikan. Ki air dan api bercampur lalu saling mengikis dengan ganas. Di kejauhan, dunia air dan api yang menjebak Tetua Hao dan 4 orang lainnya langsung menghilang. Tanpa dukungan formasi, kedua petugas penegak hukum itu langsung terjebak dalam pertempuran sengit dan berada dalam bahaya besar. Pemimpin penegak hukum memasang wajah sangat tidak sedap dipandang. Ia berkata dengan marah, "Aku pasti akan melaporkan semua yang terjadi hari ini. Bersiaplah menghadapi murka wilayah suci." Setelah mengucapkan itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Ia melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. "Kejar mereka!" seru Tang Jie dengan wajah berubah. Ia hendak memerintahkan Tetua Hao dan yang lainnya untuk mengejar, tapi Xiang mengangkat tangan dan menghentikannya. "Lupakan. Orang-orang dari tempat suci akan menyelidiki ini dengan cepat. Tidak ada gunanya menutup-nutupi. Lagi pula, keempat formasi teleportasi sudah dihancurkan. Kita tidak tahu butuh waktu berapa lama sampai mereka bisa kembali. Tetua Hao, jangan biarkan 2 ikan itu lolos," dengus Tang Jie. "Hari ini, kepala para penegak hukum dari wilayah suci akan kita jadikan persembahan darah untuk hari besar ini." Melihat pemimpin mereka melarikan diri, kedua petugas penegak hukum itu langsung panik. Mereka lengah dan akhirnya diserang secara bersamaan oleh pasukan gabungan berlima. Dalam sekejap, keduanya dibunuh dan mati di tempat. Orang-orang dari Serikat Pedagang semua terkejut. Dalam benak mereka, tempat suci adalah kekuatan yang paling kuat dan tak terkalahkan. Mereka sempat merasa semua masalah akan selesai saat penegak hukum muncul. Tapi nyatanya, harapan itu hancur dalam waktu sekejap. Zhang Chong menjilat bibirnya yang kering dan berkata, "Tang Xin, apa kamu masih punya rencana cadangan?" Tang Xin dan Luo Ying benar-benar terpukul. Mata Tang Xin membelalak, dan dia bergumam, "Itu gila. Mereka benar-benar gila. Mereka berani membunuh penegak hukum dari wilayah suci." Hati semua orang jadi berat. Jika mereka berani membunuh penegak hukum, tentu mereka tidak akan ragu membunuh yang lain juga. "Tuan-tuan di atas. Aku dari Sekte Pedang, bukan dari Serikat Pedagang," teriak Zhu Keting dengan lantang. "Tolong biarkan aku pergi. Aku pasti akan membalas budimu dengan mahal." Semua orang menatapnya dengan tatapan jijik. Tapi Zhu Keting tetap tenang, seolah tidak merasa dirinya salah sama sekali. Kerumunan di bawah tiba-tiba gaduh. Semua orang mulai berteriak minta ampun. "Aku bukan dari Serikat Pedagang. Aku cuma datang buat nonton. Tolong biarkan aku pergi. Tuan Muda Tang Jie. Aku iparmu. Gadis yang bermain bersamamu di kediaman Ruan waktu itu adalah adikku. Belakangan ini dia sering merindukanmu. Tolong lepaskan aku. Tuan dari ras monster. Aku biasanya sangat ramah pada ras kalian. Aku bahkan memelihara ratusan binatang buas ras monster di rumah dan merawat mereka dengan baik. Mohon ampuni kami, sebenarnya, aku memiliki darah ras iblis dalam tubuhku. Bisa dibilang aku setengah anggota ras iblis. Belakangan ini aku sering menunjukkan tanda-tanda demonisasi. Kurasa aku akan segera menjadi ras iblis seutuhnya. Tolong selamatkan aku. Diam kalian semua," bentak Tang Jie. "Jangan harap ada yang bisa hidup dari dalam formasi ini." "Tuan Muda Yun," kata Cui Bo, "kita lanjutkan rencana awal. Saya mohon bantuanmu untuk menghancurkan formasi ini." Yun Xiao diam-diam sudah memulihkan kekuatannya. Saat penegak hukum dari wilayah suci muncul, ia sempat kehilangan harapan. Tapi kejadian ini justru memberinya cukup waktu. Dengan bantuan berbagai pil tingkat tinggi, ia kini telah kembali ke kondisi puncaknya. Dia perlahan membuka matanya dan menghela napas.
Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, perkuat penghalang sihir di sekitar perusahaan dagang Tianyuan. Aku tidak ingin mereka terluka saat aku keluar mempertaruhkan nyawa. Baik Luo Yunxiang maupun Ding Ling Er merasa beban itu terlalu berat untuk mereka tanggung. Mereka yang kekuatannya lebih lemah bahkan sudah terbaring di tanah, terengah-engah. Semua orang mengerutkan kening. Perusahaan dagang Tianyuan memang memberi kontribusi paling sedikit dalam formasi ini, tapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka sekarang. Bahkan Sudan He tetap diam. Kerumunan tetap membisu, namun kekuatan pertahanan mereka tetap diarahkan ke perusahaan dagang Tianyuan. Tak lama kemudian, teriakan terdengar dari luar saat orang-orang mati seketika karena tekanan formasi dan kekuatan naga. Tekanan dari formasi di luar semakin kuat, sedangkan pertahanan melemah. Setiap sumber daya kini sangat berharga. Setelah perusahaan dagang Tianyuan memperkuat pertahanannya, sudah pasti ada pihak lain yang akan bernasib sama. Tang Xin berkata, aku khawatir waktunya tidak cukup. Kalau kau bisa menghancurkan salah satu pilar, kita bisa bertaruh. Peluang kita untuk menghancurkan susunan ini cukup besar. Tidak perlu, Yun Xiao terkekeh. Aku akan langsung menghancurkan roda Jushi. Apa? Roda Jushi menyerap kekuatan dari 4 ekstrim. Itu bagian terkuat dari formasinya. Bagaimana kau bisa menghancurkannya? Tang Jie terkejut. Selain itu, kau juga sudah melihat sendiri kekuatan serangannya. Kalau serangan itu terulang, apakah kau yakin bisa menahannya? Formasi roda Jushi ini terasa seperti campur aduk, ujar Yun Xiao. Fungsinya memang banyak, tapi ada celahnya. Sekarang dia sedang menggunakan kekuatan formasi untuk memanen dan menyerap kekuatan hidup dalam waktu bersamaan. Dalam kondisi begitu, akan sulit baginya mengulangi serangan tadi. Dia mendongak, menatap orang-orang di atas, lalu tersenyum. Shang, apa aku benar? Orang-orang dari Serikat Dagang terlihat terkejut. Cui Bo berkata, kau kenal dengan para ras monster itu? Kami teman lama, jawab Yun Xiao sambil tersenyum. Kami sudah lama saling kenal. Kaisar Muda Haolian tersenyum kecut. Aku menyesal membiarkan mereka kembali ke dataran iblis. Sekarang aku bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Mo Xiao Chuan mencibir, kapan kau akan benar-benar melakukan sesuatu yang berguna? Selain menjadi kepala bandit, mencuri tubuh, dan memikat hati wanita, apalagi yang bisa kau lakukan? Shang melayang di udara, merapal mantra sambil mengendalikan roda dan bola army lari. Dia tersenyum dan berkata, benar. Formasi senjata ini sekarang tidak punya kekuatan serangan tunggal. Sekarang ini hanya wadah peleburan besar yang perlahan melelehkan kalian semua. Kalaupun kau bisa melihatnya, apa gunanya? Sebenarnya kau bisa menyelamatkan semuanya, tapi kau tidak sanggup menanggung risiko untuk mengungkap kartu trufmu. Pada akhirnya, kau hanya bisa menunggu sampai aku menyempurnakan kalian semua. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Mereka segera menoleh ke arah Yun Xiao, penasaran kartu truf seperti apa yang dia sembunyikan. Yun Xiao tertawa. Berhentilah mencoba menabur perselisihan. Aku punya cara sendiri untuk menghancurkan formasi Jushi milikmu. Tapi sebelum itu, bisakah kau jawab satu pertanyaanku? Siapa wanita pantom yang mengembun di roda Jushi itu? Aku merasa pernah melihatnya. Dia meninggalkan kesan yang dalam. Apa? Kau pernah melihat patung wanita ini di tempat lain? Di mana itu? Wajah Shang langsung berubah serius, dan para monster di sekitarnya gemetar tak percaya. Yun Xiao tertawa dan berkata, hehe, aku lupa. Tapi kalau kau memberitahuku siapa wanita ini, mungkin aku bisa mengingatnya. HMPH, mulutmu penuh omong kosong. Tunggu saja sampai aku berhasil menyempurnakan dan menangkapmu. Pada akhirnya, aku akan tahu semua yang ingin ku ketahui. Shang berkata dengan dingin. Dia tahu akan sangat sulit mendapatkan keuntungan jika harus berurusan langsung dengan Yun Xiao. Satu-satunya cara adalah menekannya secara langsung, baru setelah itu dia bisa membunuh Yun Xiao sesuka hati. Yun Xiao terkekeh dan berkata, sejak kapan kau jadi begitu terobsesi pada dirimu sendiri? Perhatikan baik-baik bagaimana aku menghancurkan formasi pengorbananmu. Dia melangkah keluar dari penghalang, dan seketika tubuh serta jiwanya dihantam kekuatan luar biasa. Di bawah gabungan kekuatan formasi dan tekanan naga, tubuhnya berada di bawah tekanan begitu hebat sampai terdengar suara tulangnya yang mulai retak. Di dalam altar spiritual dan lautan kesadarannya, kekuatan naga menyerang dengan liar, membuat kepalanya berdengung hebat. Semua orang menatap gerakannya dengan tegang. Bagus,
Ini lebih baik dari yang aku harapkan. Yun Xiao menjadi tenang. Teknik penempaan tubuh tiran memang luar biasa. Ia bahkan mulai menyerap kekuatan formasi untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Meski masih terluka, kecepatannya sedikit melambat. Bang! Dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, menciptakan lubang besar. Tubuhnya terus menahan tekanan saat melesat ke atas. Ketika ia mendekati roda Jushi, tepat sekitar 10 meter dari sana, kekuatannya mulai mencapai batas. Tubuh dan jiwanya sudah tidak mampu lagi menahan beban itu. Kau bahkan tidak bisa menyentuh roda Jushi. Dan kau ingin menghancurkannya? Shang mengejek dengan suara dingin. HMPH, buka mata iblismu dan lihat baik-baik. Yun Xiao tersenyum dingin. Mata surgawi primordial di dahinya tiba-tiba terbuka, dan cahaya merah menyala keluar. Di langit, ia melebarkan sayap dan berubah menjadi burung api merah yang menyala terang. Sis! Terdengar suara kuno yang kuat, seolah melintasi ruang dan waktu yang tak berujung. Di bawah kendali Yun Xiao, gambar burung phoenix itu melesat dan menyala, membakar ke arah roda Jushi. Apa? Itu. Semangat sejati phoenix api. Mata Xiang Zi hampir melotot saat tubuhnya gemetar ketakutan. Desahannya terhadap naga sejati pun nyaris terputus. Tidak perlu panik, itu hanya phoenix api yang sebenarnya, kata Yi dengan suara dalam. Lagi pula, dengan kekuatannya sekarang, dia tidak akan mampu mengendalikannya terlalu lama. Kalau dia berharap bisa menembus formasi pengorbananku hanya dengan nyala api sekecil itu, dia terlalu delusional. Setelah nyala api berbentuk burung phoenix menyala terang, cahayanya menerangi langit dan langsung membakar ke arah roda Jushi. Formasi itu terbakar hebat, tapi tetap tidak bisa dihancurkan. Harapan di hati orang-orang dari Serikat Dagang kembali sirna. Aku memang tidak berniat membuat api phoenix ini menghancurkan susunannya, kata Yun Xiao dengan dingin. Aku melepaskannya supaya bisa langsung menyempurnakan senjatamu, roda Jushi. Jangan lupakan siapa aku. Aku adalah alkemis tingkat 8, bukan alkemis biasa. Dia tiba-tiba membentuk beberapa segel mantra. Segel-segel itu muncul satu persatu di udara, lalu bergabung menjadi satu dan memancarkan cahaya terang. 3 karakter emas berbentuk seperti kecebong berkilau di udara. Itu adalah segel Raja Ming yang ia pelajari dari kuali gunung dan sungai. Dengan tingkat kultivasiku, pemahamanku tentang seni alkemis, ditambah api phoenix sejati dan segel batu giok terang, aku hanya perlu sedikit usaha untuk mengubah senjata tingkat tinggi seperti roda Jushi ini menjadi sepotong besi tua. Menurutmu, apakah aku bisa melakukannya? Wajah Yun Xiao dipenuhi tekad. Dia berteriak lantang, lalu melemparkan segel itu ke udara. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.